Oke, tadi kalau kita ngebahas tentang tunggal putra, sekarang kita mau ngebahas yang back to back juara nih. Ada Fajar sama Rian. Yang berarti kayak tahun lalu dong dia ya. Di awal tahun dia dapetnya All England juga kan? Malaysia. Oh iya, Malaysia terus dapet All England nih. All England, Dia betul. mengulang lagi nih hal yang sama dan ya luar biasa banget karena mereka merasa tadinya mereka nggak diunggulin. Iya. Maksudnya lagi agak menurun lah gitu, agak tertidur dan tiba-tiba mereka bisa tampil luar biasa loh kemarin. Siram air. Tidur katanya. Iya, dicipratin dulu gitu. Nah, apa ya kalau kita lihat penampilan mereka kemarin tuh yang menurut lu yang jadi kunci keberhasilan Fajar sama Rian bisa bangkit lagi tuh apa tuh? Menurut gue secara komunikasinya lancar, sama pola mainnya tuh emang gak cepet ganti-gantinya deh. Misalnya lagi deadlock sama plan A, terus langsung ganti sama plan yang lain gitu. Dan yang gue hebatnya tuh ngelihat Fajarian kemarin ganti-ganti arahnya bagus banget. Oh iya Rotasinya. Enggak ganti-ganti arah, Mbak. Ganti posisi dia nyerang, dia pressing. Iya Oke. gitu. Jadi misalnya dia lagi defend gitu terus dia ganti. Iya. Geser kanan, geser kirinya. Itu bagus Dan banget Fajar di depan gile tuh. Tuh dia emang Kayak wiper ya dia. iya rapet betul. Ya. Kemarin waktu yang lawan Aaron ya di final, dia bisa ada berapa pukulan yang Dia kayak tuh- Kevin. Dia pede banget Nah, kemarin. Berarti Kemarin tuh bener dong ya banyak netizen yang bilang, oh kok kayak jadi flashback kayak Minion nih. Iya, Karena kemarin kayak cepetnya gitu. emang cepet banget. Karena cepet kemarin. banget ya. Kemarin Iya. dan secara defense solid. Iya. Biasanya kan maksudnya Fajarnya oke atau Jombangnya kurang atau kebalikannya gitu. Tapi kemarin dua-duanya solid dan nggak ada servis yang maksudnya yang Iya. buang-buang Iya. servis. Servisnya bagus banget. Iya. Hmm. Iya. Tiga pertama pukulannya tuh bagus banget, terima servis. Habis itu antisipasinya kayak gimana, terus mereka tuh secara defense-nya tuh ngangkatnya nggak pernah yang dung gitu ke atas gitu. Ngangkatnya tuh panjang kanan, terus habis itu lawannya nyerang langsung Direm, di blok. serang lagi ya. Misalnya disodok lagi langsung ganti arahnya tuh gitu-gitunya cepet banget, Mbak. Itu yang mungkin orang nggak antisipasi. Nggak Iya, nyangka ya. karena sebelumnya sering banget mereka komentar tuh kayak gini, iya lawan misalnya nerapin pola A, kita bisa nganggepin, terus lawan ganti kita nggak bisa Nggak bisa ngerubah. mereaksi Iya, gitu. lambat. Lambat, mungkin itu juga again hasil dari evaluasi kali ya. Jadi mereka bisa lebih cepat mengubah pola Iya, yang seperti betul. Bule bilang gitu. Jadi lawannya juga kaget nih, karena nggak seperti biasanya. Yang biasanya mungkin kan dikasih ini mati gitu. Iya, Sekarang iya, tuh iya. bisa lebih solid. Tapi Solidnya emang- gimana? Tapi kalau kita lihat ya, maksudnya kalau lu mengikutin perjalanannya si Fajri gitu dari babak pertama sampai dia final gitu, menurut lu siapa sih yang paling berat nih lawan dia, terus yang paling wah kayaknya ini nih yang harus lewat dari ini nih bisa nih. Kobayashi Hoki sih. Karena Kobayashi Hoki itu kan dari awal ketat banget ya. Dari set pertama pun ketat gitu. Iya. Dan set kedua tuh lu ketinggalannya 15-6. Iya jauh banget. Debbie nih yang mandu pertandingan nih. Tangan gua sampai dingin. 15-6. Gue bilang wah rubber nih. Kalau rubber sih bisa jadinya kan Jepangnya lebih pede lagi gitu, Iya, Mbak. Setelah iya. set pertama kalah terus kedua menang jauh. Tapi pelan satu. Terus koarnya membilang tenang aja, tenang udah. Terus kan kalau ada tuh kalau lagi mau servis tuh kedengeran dikit-dikit gitu. Udah yakin aja Jom. Fajarnya juga cerewet. Jadi cerewet gitu. Terus ya impactnya ya jadinya bisa ngejar pelan-pelan 15-6. Jepangnya cuma nambah 3. Sedangkan 6-21 15 poin. Kan jauh. Iya. Jauh banget. Itu Jepangnya juga jadi kayak ini salah, ngedrive salah, iya. mau defense salah. Ngenet juga langsung ditutup. ngeblank gitu Iya, ya. langsung ngeblank hilang gitu aja gitu kan. Kalau kita lihat dia juga kan berarti ngalahin 2 pasang juara dunia nih. Kan Hugo sama Kobayashi. Tokroki sempat Ya. juara dunia. Terus dia ngalahin Aaron Chia juga, itu juara dunia juga. Liang Wang Chilin siapa sih? Liang Dia Wangchi- juga. Dia juga Iya, dia juara juga. Olimpik. Jadi kayaknya memang benar-benar dibabat abis gitu kan. Nah kalau Mbak Wit lihat apa ya? Kalau kita ngomongin tadi kan itu tadi tuh polanya banyak yang dirubah segala macam. Gimana menurut Mbak Wit kok mereka bisa sampai nerapin itu tuh rapih banget dari awal pertandingan loh? Mereka yang pasti bisa menjalankan perannya masing-masing ya di sini, dalam arti Fajar itu sebagai playmaker gitu di depan, dan dia mungkin memang dia nggak sekenceng Jombang ya sebenarnya smashnya, tapi kemarin itu dia luar biasa sih.
dia bener-bener kayak bisa juga menjalankan peran kalau dia lagi di belakang gitu. Dan sebagai playmaker udah pasti tentunya dia yang ngatur permainannya tuh istilahnya Jombang udah tinggal ngabisin doang. Dan juga Jombangnya sebagai smasher juga, wah kita lihat dong kemarin di kayak lini mana belakang. Dan arahnya nggak dibabak. ketebak, dia bisa spekulasi silang gitu kan. Nah, Dan kayaknya tuh powernya tuh enak banget gitu. powernya. Terus juga mereka seperti tadi Bule bilang komunikasi. Sering banget kita ngelihat Fajar itu menenangkan. Menenangkan oke. yang oke Jom, gak apa-apa Jom, bisa Jom gitu. Kadang-kadang kan kita ngelihat juga kadang diam atau nggak apa gitu. Mungkin dia juga lagi nggak enak. Nah kemarin tuh kelihatan banget padu banget gitu, kayak usaha banget. Aduh gimana ya, karena mereka mau nggak mau kan harus pertahanin ya gelar Iya. ini ya, karena kalau nggak poinnya hilang banyak. Tapi memang penampilannya wow banget sih. Iya setuju sih, maksudnya bener-bener bagusnya tuh pakai banget gitu, kayak nggak ada celah kalau apalagi di final tuh kan kita lihat gimana Fajar tuh kalau kata orang tuh menyala gitu ya sebagai playmaker gitu. Menyala abangku. Menyala gitu. Dia tuh udah kayak polisi di pengkolan gitu loh yang wah udah gua pantau nih lu mau kemana nggak lolos gitu. udah langsung Iya, kayak gini jadi udah kan. kayak wah nggak bakal bisa lolos gitu dari bola depan. Nah apa sih lah yang menurut lu nih bikin Aaron Cia sama si Soik tuh nggak berkembang sama sekali loh? Yes. Menurut gue depannya Fajar, Wui itu nggak berani ngelawan Oh, gitu. Karena dia kalau Maksudnya ngelawan, dia nggak berani ngadu depan gitu. iya, dia ngelawan, misalnya mau ngenet sama Fajar tuh langsung diadu lagi. Habis itu ya mau nggak mau jadinya ngangkat, jadinya banyak defense gitu. Sedangkan dengan apa dengan side yang lebih unggul Fajar pertama kan dia yang kalah angin ya. Iya. Jadinya si Aaron yang menang angin kan. Gak enak mau defense mau bisa mental-mental kemana-mana. Udah gitu nyemesnya juga kenceng kan. Kan yang Fajar juga ngakuin ya gue kemarin menang karena gue berani di depannya, berani ngadu depan. Dan Wui juga nggak seform waktu semifinal sih menurut gue depannya. Dan juga Aaron juga di belakang nyemes sekali langsung diganti Langsung arahnya. dipindah-pindahin Langsung ya. ganti lagi, nggak Jadi bisa yang nggak nyaman ropel-ropel dia. gitu, nggak bisa yang ropel. Kalau ngeropel-ropel bagus deh. Lo kalau diangkat satu titik aja. Tadi dulu itu ngeropel-ropel tuh apa tuh? Maksudnya Untuk yang pindah-pindah tidak 2 kali, teknis. 3 kali, Udah langsung Iya. maju ke depan gitu. Oke. misalnya. Jadi kalau misalnya smash sekali, Azit ganti arahnya, dia kan perlu gerak gitu itu. Udah gitu ngangkatnya juga nggak enak. Maksudnya ngangkatnya tuh tajam-tajam, nggak yang dung, ngangkatnya dung gitu. Kalau ngangkatnya setitik gitu, tuh ke atas gitu, kenceng banget. Berarti dia tuh. langsung tok maju Iya, gitu dia ke bisa depan. langsung Nutup apa? lah ya? Iya. Tapi Berarti kemarin- udah mateng banget dong ya, planningnya mateng dan bisa diterapin gitu di lapangan. Ya itu mungkin dipelajarin kan, dipelajarin. Iya, Ya iya. kan sekarang juga tim PBSI bawa Tim ad hoc. game analyst Iya. ke Iya. Birmingham. Ya ini sekarang hasilnya karena ada game analyst, ya kan berarti positif kan. Ada Berarti kan nextnya ya harus lah ya, maksudnya kita udah dapat tren positif harus kita pertahankan gitu kan. Betul. Jangan sampai kayaknya udah dapat di sini udah puas gitu. Karena Jangan kan masih lengah. banyak. Iya. Iya. Karena kan kita masih ada beberapa turnamen lagi menuju Olimpik kan, Mbak. Iya, betul. Terakhir masih ada di BAC ya berarti penghitungan. Terakhir BAC. Berarti ya kita nggak boleh lengah. itu poinnya gitu kan. super 1000 juga tuh. Iya, BAC. betul. Nah, tapi kalau kita lihat lagi balik lagi dari hasil yang didapat sama ganda putra berarti kan nggak lepas dari tangan pelatih ya. Gimana kemarin apalagi kita lihat si Fajar digendong sama Koar tuh pas selebrasi. Maksudnya kan benar-benar lucu banget gitu. Nah, menurut Mbak Wit sendiri gitu, apa sih yang harus kita apresiasi untuk terutama Koar ya? Karena biasanya kan dia ditemenin sama Ko Heri ini dulunya, tapi ini sekarang dia bisa ternyata bawa ganda putra juara lagi gitu. Dan ya itu tadi kita juga harus mengapresiasi tim ad hoc yang ada di sana, plus ada yang bilang juga nih, kayaknya Ariki juga oke banget nih. Pas banget nih ya, pas pergantian Kabid Binpres rezekinya Ariki juga. Karena ngomong-ngomong Ariki, kemarin itu Ariki sempat memberikan statement evaluasi ini sebelum Fajri ya. Iya. Evaluasi waktu di kekalahan di Prancis Open. Di French Open kita yang nggak dapat motivasi gelar ya? dan itu lumayan keras statementnya dan itu direspon sama para pecinta bulu tangkis, wah nah kayak gini dong gitu, masih tegas karena waktu Positif itu tuh berarti. ya Ariki mengkritik daya juang atletnya, kok saya lihat nggak ada nih daya juangnya gitu. Nah setelah itu mungkin jadi bahan pembelajaran juga buat semuanya, gacor di All England. Dan secara main Bagas Fikri juga bagus. Iya. Kemarin lawan Ngalahin Chirac. Satwik kan? Iya, Iya, itu iya. mainnya bagus banget Bagas Fikri. Itu kayak dia waktu di All England waktu kemarin tuh dia kayak gitu tuh mainnya. Waktu dia juara.
Betul-betul. Tadi apa pertanyaannya saya lupa. Tadi kita lagi ngomongin apa ya? Masih lupa juga. Oh iya, Oh, coach. iya, Soal sama coach. Arki. Kalau kemarin itu kan Ariki ya. Kalau misalnya dari Koar sendiri, kalau media tuh beberapa kali liputan nih ke Cipayung, itu nggak Koar, nggak atletnya. Mereka tuh sering banget ngomong gini. Kita kalau lagi kumpul tim ganda putra, Koar tuh selalu bilang, kita nih lagi disorot. Tim ganda putra nih lagi nurun banget. Kalian yang kuat ya, kita yang kuat, dan kita harus usaha untuk naik lagi. Nah, itulah yang patut kita apresiasi. Berarti mereka sebenarnya menyadari bahwa situasinya lagi nggak oke buat mereka, dan mereka berusaha untuk mengatasi masalah itu, dan sekarang mereka bisa membuktikan gitu, walaupun belum selesai nih tugasnya. Iya. Yang paling penting ada di Olimpik gitu kan. Tapi at least harus diapresiasi bahwa ada usaha loh dari mereka nggak diem aja gitu. Kalau kita lihat dari hasil, berkaca dari hasil ini ya, Le, harapan lu apa nih untuk tim ganda putra, apalagi nanti udah mau Olimpik nih? Ya momentumnya tetap dijaga. Dan yang pasti buat Yang pasti 2 lah wakil. Amin, mudah-mudahan ya. Yang ada kan Bakri ya, lebih ada kan ya. Iya. dan yang paling penting dijaganya sampai cedera aja. Karena Iya, ini iya, udah setuju. udah tinggal BAC 1 bulan lagi. Mereka nggak ikut Swiss dan lain-lain kan ya? Nggak. Mereka pulang Bagas kan Fikri ya? main. Pulang. Oh, tapi si Fajarnya balik. Iya, Fajar Fajarian doang. balik. Bagas Fikri main Mereka juga Swiss. Swiss. Enggak, Spanyolnya enggak. Oh, dia jadi Swissnya tinggal doang. satu doang di Nah, Swiss. Ya semoga itu dijaga, jangan sampai cedera, karena Betul. udah tinggal dikit lagi. Habis itu kita udah tahu main atau enggak. Habis itu kan tinggal persiapan. Ya persiapannya itu yang gua harap mudah-mudahan emang udah dibuat ya camp gitu, Mbak, kayak dulu lah, kayak kalian dulu yang Ada Rio. harusnya ya. Tapi jangan lupa loh, ada Thomas Uber loh. Thomas Oh iya, Uber ada Tom- bulan? Mei. Oh. Iya kan? Ya, iya, ada bener kan? Thomas 2024. Uber. Iya, ada Thomas Uber. Nah, itu Mereka tuh masih yang main. Iya, yang Thomas yang Uber. agak-agak itu kan tricky. Tricky, Ya, betul. ini siapa yang mau dimasukin, apa Oh, iya, bener mau jaga juga, Fajarian bener. kah Iya, untuk formnya iya. di Olimpik, atau lu tetap main, karena main juga yang diriskanin kan cederanya. Iya, gitu. betul. Karena kan kemarin Fajar bilang soal cedera punggungnya di wawancara, soal cedera punggungnya tahun lalu. Habis itu kan sekarang udah mulai membaik karena kemarin ada break cukup lama kan. Ya itu yang harus dijagain, karena Iya. takutnya kambuh. Dan nggak sebentar recovernya. Karena Fajar setahun loh. Karena dia mau recovery, tapi ya turnamen lagi karena kan Iya, padet betul. kan. Iya, Betul. bener juga sih, mesti Jadi- diperhatiin ya itu ya. Jangan sampai cedera lah intinya. Tapi kalau kita lihat kayak tadi kan setelah BAC ada Thomas Thomas Cup. Uber. Iya. Menurut Mbak Wit nih, apakah memang Indonesia tetap harus full tim nih, ada kans nih, terutama Thomas ya? Itu dia sih sebenarnya masalah setting priority tadi gitu. Iya. Thomas Uber. Tapi Thomas kan Olimpik, prioritas juga loh, Mbak. sama, iya dong, Iya. sama Apalagi ada dong. kans loh. Iya. Apalagi Jojo Ginting lagi on fire. Iya. Udah pas 1 ganda. Iya, maksudnya 3 gitu lagi ini ibaratnya. banget gitu, ada kans gede. Mungkin juga mereka bisa berangkat juga nih. Maksudnya dikirim juga, karena itu juga salah satu milestone ya kalau setauku ya untuk PBSI Thomas Cup itu. Tapi ya itu tadi bener-bener dijaga, kondisinya bener-bener dijagain banget sama timnya. Dan juga kalau bisa nggak usah terlalu banyak acara-acara, maksudnya yang lain dulu lah gitu sebelum Iya, setuju tuh, aku setuju banget kalau itu. ya acara-acara lain jangan dulu, tunda dulu, nanti ketika arak-arakan Olimpiade, amin. Amin. Nah, Mau itu bikin acaranya acara langsung 7 hari acara 7 gede. malam Iya, bebas bener. Udah kayak gitu. kondangan tuh ya. Iya. Jadi ditahan dulu biar fokusnya benar-benar terjaga, Ya. terutama kondisi sih. Ya. Karena sebenarnya kalau banyak-banyak acara gitu itu capek loh. Capek. Ya, bener, itu bener, capek, apalagi bener. mereka juga dari Eropa segala macam. Ya mudah-mudahan bisa lah tahu maksudnya prioritasnya kemana gitu. Ya, betul. Mudah-mudahan nggak ada cedera. Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan pembahasan selanjutnya.